Selamat pagi pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samodatu, inilah Power Breakfast. Ke informasi pertama, pemirsa, Indonesia yang telah ataupun terpilih menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 menyelenggarakan kick-off meeting di JCC Senayan, Jakarta. Ya, dalam acara kita ke informasi lainnya, PT KAI akan membuka penjualan tiket angkutan lebaran menggunakan kereta mulai 26 Februari 2023. Ya, PT KAI juga telah mempersiapkan secara matang sarana dan prasarana dalam melancarkan angkutan lebaran tahun ini. Kembali di What's Going On, pemirsa, pemerintah akan terus mendorong pengembangan sektor industri strategis sebagai upaya dari mendorong kapasitas ekonomi nasional melalui ekspor. Ya, dan nantinya akan ada 7 sektor strategis yang akan difokuskan dalam menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi ke depan. Demi menjaga rupiah, Bank Indonesia akan memberlakukan instrumen operasi moneter falas devisa hasil ekspor berupa term deposit falas DHE pada 1 Maret 2023. Dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menjelaskan bahwa semakin lama jangka waktu dan juga besar jumlah devisa falas yang ditempatkan di dalam negeri, maka akan semakin tinggi return yang didapatkan oleh eksportir. Kita ke Kementerian Perindustrian saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi aspal buton untuk mendukung kebijakan larangan impor aspal mulai tahun 2024. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan utilisasi dan juga peningkatan kapasitas melalui investasi. Sejalan dengan rencana dari pemerintah untuk melarang impor aspal mulai tahun 2024. Untuk dia kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan segmen Market Buzz. Tunda pembayaran obligasi, Bursa Efek Indonesia mensuspensi saham hingga sukuk Waskita Karya atau WSKT. Benarkah keuangan Waskita Karya sedang kritis? Oke, sebelum Waskita Karya disuspend juga sudah ada WSBP yang saat ini masih disuspend sejak akhir Januari 2022, artinya pemirsa sudah setahun lebih. Dan kita lihat ada komentar yang disampaikan oleh pihak Waskita Karya pada perusahaan BUMN Karya ini sudah bergabung bersama kami melalui video conference. Ada Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Pak Rizal, apa kabar? Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita masih mengulas terkait dengan tantangan dari BUMN Karya, begitu ya. Tapi sebelumnya kami tampilkan beberapa agenda ekonomi dan juga emiten yang patut menjadi perhatian Anda untuk awal pekan ini. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Pak Rizal, satu segmen terakhir di segmen Market Buzz usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih berbincang bersama dengan Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, berbicara terkait dengan tantangan dari kondisi keuangan emiten BUMN Karya, begitu ya. Dan demikian pemirsa, segmen Market Buzz kali ini semoga bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan keputusan terkait dengan investasi saham di pasar modal. Dan sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Create Up. Wiki, kamu pasti demen banget kalau pesen makan malam-malam misalnya itu lewat layanan kurir antar. Ya, pasti kalau gitu. Jadi nggak usah ganti-ganti aplikasi. Oke, nah untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tema mengenai mengenal platform penyedia berbagai metode pemesanan kuliner. Sudah tersambung via video conference bersama dengan Mas Erik Edward Damanik, founder dan juga CEO dari Mau Pesan. Ya. Halo Mas Erik, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Create Up dan kita masih berbincang bersama dengan sebuah aplikasi yang namanya tuh Mau Pesan. Ini adalah aplikasi pesan makanan secara dine-in, pick up, reservasi dan pesan antar. Cocok nih jadi solusi buat saya dan Wiki yang mau pesan makanan jadi lebih mudah. Betul sekali. Kalau tadi kan kita membahas mengenai value-value ataupun mungkin manfaat-manfaat yang dirasakan oleh user sendiri. Nah, ini value ataupun keuntungan yang akan dirasakan oleh merchant ataupun mitra dari Mau Pesan. Itu apa bedanya dengan kerjasama yang mereka sudah lakukan dengan platform order makanan yang sudah ada gitu? Apa value lainnya yang bisa didapatkan dari Mau Pesan, Mas Erik?
dan itu cukup inspiratif. Tapi kita kemudian akan melihat update dari pergerakan IHSG. Ada 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. See you in the morning.